Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadiruna al-muttaqun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Al-ayah. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya siang hari ini kita berkemampuan dan berkesempatan untuk duduk bersimpuh memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat Jumat, memantaskan diri sebagai seorang hamba yang menginginkan kebahagiaan hidup, keselamatan serta kebahagiaan, memantaskan diri sebagai hamba yang mengharapkan imbalan yang besar, surga Jannatun Naim di akhirat. Dengan kita membuktikan keimanan kita, menunjukkan ketaatan kita, melaksanakan ibadah yang sudah sepatutnya kita laksanakan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat kepada yang mulia, yang tercinta, qudwah kita dan uswah kita, seorang nabi yang senantiasa kita berinteraksi dengan beliau. Di dalam salat kita berucap salam kepada beliau, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Seorang nabi yang senantiasa ada dalam hati kita, yang kita rindukan, yang kita harapkan pertemuannya nanti di akhirat, yang fatwa serta nasihat-nasihatnya kita ikuti dan kita jalani. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalam dan bersalawat memantaskan kita berada dekat dengan yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Di dalam agama kita ada iman yang tertanam di kolbu, ada keyakinan yang terpatri di dalam hati. Ini menjadi dasar, menjadi pokok dari keberagaman seseorang. Selanjutnya ada ibadah yang terus-menerus dilakukan sebagai cara untuk menjaga dan memelihara keimanan itu sendiri, dalam rangka menjaga dan memelihara kedekatan kita kepada yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buah dari iman dan juga pembiasaan dalam ibadah akan muncul akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan yang mulia Rasulullah Muhammad dipuji oleh Allah, diagungkan oleh Allah karena akhlaknya yang mulia. Dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau ya Muhammad
memiliki akhlak yang sangat agung. Jangan tanyakan bagaimana akidahnya Rasulullah. Jangan tanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Demikian juga kita bisa melihat bagaimana keagungan, keelokan, kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan diamnya Rasul menampilkan akhlak yang mulia. Ada seorang Yahudi tua yang selalu disuapi oleh Rasulullah, dan setiap kali disuapi Rasul dicaci maki. Si Yahudi tua tidak tahu kalau yang menyuapinya itu adalah Rasulullah. Maka di masa kekhalifahan Abu Bakar, Yahudi tua ini menjadi sadar bahwa ternyata Rasulullah memang luar biasa. Saudara hamba Allah yang berbahagia, di dalam hadis Rasulullah beliau menyatakan, kata beliau, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus menjadi nabi dan rasul ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Betapa ketika Rasul hadir dan berada di Jazirah Arab, akhlak begitu rusak. Kebohongan menjadi kebiasaan. Belum lagi tradisi-tradisi jahiliyah yang kuat menindas yang lemah. Perempuan tidak ada harganya, serta keburukan-keburukan moralitas yang lain. Saudara hamba Allah yang berbahagia, di antara akhlak yang mesti dimiliki dan tertanam pada seorang muslim adalah yaitu as-sidqu, kejujuran. Kejujuran atau berkata yang benar, bersikap yang benar, bertindak yang benar sesuai dengan kehendak Allah dan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhlak ini akan tertanam karena dibiasakan. Terus dibiasakan, akhirnya menjadi perilaku, menjadi karakter, menjadi kepribadian. Sulit untuk memiliki sikap yang jujur kalau tidak dibiasakan di dalam setiap hari. Demikian ibadah-ibadah yang kita jalankan setiap hari akan terasa berat, menjadi beban, tapi kemudian menjadi ringan dan akhirnya menjadi kebutuhan ketika terus dilakukan dan dibiasakan sehari-hari. Saudaraku hamba Allah, maka kalau kejujuran ditanamkan di dalam diri pribadi setiap muslim, keluarga, masyarakat, akhirnya meluas menjadi kepribadian bangsa dan sebuah negara. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam hadis Rasulullah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Hadis ini tercatat di dalam Sunan At-Tirmidzi dengan derajat hasan sahih. Rasulullah bersabda, "Da' ma yuribu ila ma la yuribu. Fa inna as-sidqa tumanina wal kadhib riba." Apa artinya? Kata Rasulullah, tinggalkan segala yang meragukan kepada yang meyakinkan. Ketahuilah, kata Rasul, sesungguhnya kejujuran itu menenangkan. Berkata yang benar itu membuat pelakunya tenang. Wal kadhib, sementara berbohong dan biasa berbohong itu akan meresahkan pelakunya. Hamba Allah yang berbahagia, hadis ini enggak perlu penafsiran panjang, enggak perlu penjelasan lebar, tapi sesungguhnya bisa dimaknai secara sederhana. Ketika orang berkata benar sesuai dengan aturan, maka insya Allah akan dialami dan dirasakan oleh pelakunya ketenangan yang luar biasa. Tetapi kalau biasa berbohong, merekayasa, memanipulasi dan lain sebagainya,
maka tidak ada ketenangan, yang ada kegelisahan. Takut ketahuan kebohongannya, dia harus menciptakan kebohongan kedua. Takut ketahuan kebohongan yang kedua, dia harus menghadirkan kebohongan ketiga. Sampai kapan? Maka saudaraku hamba Allah yang berbahagia, shadaqa Rasulullah, benar apa yang dikatakan Rasul, bahwa kebiasaan berbohong, memanipulasi, merekayasa akan membuat pelakunya tidak ada ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidup. Hamba Allah yang berbahagia, dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini tercatat di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaknya kalian berkata yang benar, jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran akan menghantarkan seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Orang biasa benar, orang biasa berkata jujur, maka akan dihantarkan ia ke dalam surganya Allah. Wa innar rajul la yasduqu hatta yuktabu indallah siddiqan. Seorang yang membiasakan berkata yang benar dan jujur di dalam kesehariannya, maka dia akan dicatat di hadapan Allah sebagai orang yang benar, yang jujur, yang mulia di hadapan Allah. Seandainya ia wafat dalam menjaga dan memelihara terbiasa dengan kejujurannya, maka ia menjadi ahlul jannah. Wa iyyakum al-kadzib. Adapun sebaliknya kata Rasul, jauhi itu segala bentuk kebohongan, manipulasi, rekayasa. Kenapa? Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Karena kebiasaan berbohong akan membuat seseorang itu melakukan dosa-dosa yang lain. Sampai Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, ra'sud dunub al-kadzib. Kepalanya dosa itu bohong. Kalau dia biasa berbohong, akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kebiasaan melakukan keburukan dan dosa pada akhirnya menghantarkan seorang ke dalam api neraka. Wa innar rajul la yakdzibu hatta yuktabu indallah kadzdzab. Seorang yang biasa berbohong, biasa memanipulasi, merekayasa, terus dia memelihara dan menciptakan kebohongan, akhirnya dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Satu penyematan yang tidak baik dan tidak enak untuk didapati seseorang. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka dengan kejujuran, dengan sikap dan perbuatan serta kata yang benar, insya Allah akan menyelamatkan kita. Berangkat dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, sampai berbangsa dan bernegara, maka insya Allah negeri yang kita cintai ini akan seperti yang dikatakan oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang Allah ridho serta memberikan berkahnya untuk kampung ini. Tapi kalau kebohongan terus dipelihara, kalau ketidakjujuran menjadi perilaku dan dibiarkan menyebar di antara anak bangsa ini, maka tidak akan tercapai apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, yaitu negeri yang makmur, yang Allahnya memberikan ampunan serta ridho kepada sebuah bangsa. Hadirin yang berbahagia, di zaman sahabat Umar bin Khattab, sahabat Umar ingin tahu sejauh mana rakyatnya ini memiliki akhlak yang baik, sehingga dia kemudian mencoba berkeliling kota dan menutupi identitas dirinya sebagai khalifah. Karena khalifah ingin tahu bagaimana sifat rakyatnya atau bangsanya. Ada seorang pengembala kambing, kambingnya banyak.
Dia hanya sebagai seorang pengembala kambing, bukan pemilik kambing. Sayyidina Umar bertanya, "Ya fulan, kambingmu banyak, ternakmu banyak." Kata si pengembala ini, "Iya Tuan." "Wahai fulan," kata Sayyidina Umar, "sesungguhnya kau bisa mengambil keuntungan yang lebih dengan menjual kambing ini. Apakah kau bisa menjual kambing ini kepada saya? Saya akan hargai dan keuntungannya Anda bisa ambil." Apa kata si pengembala ini? "Oh tidak Tuan, saya bukan pemilik ternak ini, saya bukan pemilik kambing ini, saya hanya bekerja sebagai pengembala. Ini milik tuan saya, ini milik orang lain yang saya bekerja kepada dia." Kata Sayyidina Umar, "Fulan, ini kan kambingnya banyak. Kau bisa jual satu atau dua, insya Allah tuan kamu tidak tahu. Pemilik kambing ini nggak tahu. Kalau hanya satu dua tidak akan ketahuan." Apa kata si pengembala tadi? "Tuan, memang tuan saya tidak tahu. Kalau terjadi transaksi antara Anda dengan saya, tuan saya tidak tahu. Tapi pencipta Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala, Maha tahu. Kalau Anda mengatakan begitu, di mana Allah?" Maka mendengar jawaban rakyatnya ini, Sayyidina Umar menangis, haru dan bangga. Ternyata di level bawah seperti ini, kejujuran itu masih tampak. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka kemudian dipeluklah pengembala kambing ini oleh khalifah, oleh presiden, pemimpin Madinah tertinggi ketika itu, dan mengatakan, "Aku bangga bahwa rakyatku masih memiliki kejujuran. Walau kesempatan itu ada, walau kemungkinan itu ada, tanpa harus diketahui, tanpa harus diketahui oleh orang lain." Apa dasar dari kejujuran seorang pengembala kambing ini? Tak lain dan tak bukan adalah iman yang kuat, akidah yang tertanam, serta kebiasaan baik yang terus dihadirkan. Kalau nggak ada iman, maka nggak mungkin muncul sikap-sikap yang baik, termasuk kejujuran. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka dalam surat Al-Mujadalah ayat 7 Allah berfirman, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha tahu apa yang ada di langit dan di bumi? "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." Tidaklah tiga orang berkumpul membicarakan hal yang rahasia kecuali yang keempatnya adalah Allah. "Wala khamsatin illa huwa sadisuhum." Dan tidaklah 5 orang berkumpul membicarakan hal rahasia kecuali yang keenamnya adalah Allah. "Wala adna wala akthar." Tidak juga yang lebih dari itu atau yang kurang dari 3. Pasti yang selanjutnya adalah Allah. Pertanyaannya, adakah tempat di dunia ini? Adakah ruangan di tempat ini? Adakah wilayah yang di dunia ini yang tidak diketahui oleh Allah? Tidak ada. Maka mereka yang biasa berbohong, merekayasa, memanipulasi, apakah mereka tidak sadar bahwa kanan kiri mereka ada malaikat raqib atid, ada pengetahuan Allah yang mendalam, yang pasti akan mengetahui seluruh upaya-upaya buruk yang mereka lakukan. Maka Allah Allamul Ghuyub, Alimul Ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui perkara yang lahir dan perkara yang gaib. Maka kepada Allah kita yakin, kepada Allah kita memohon, dan kepada Allah kita semuanya akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun al-muttaqun, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبحات بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين ورضي اللهم على أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين الطاهرين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلدان المسلمين عامة اللهم اجعل بلدتنا هذا إندونيسي بلدة طيبة تجري أحكامك وسنة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين ويا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون إلى ما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذين تساءلون واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.